Mereka benar-benar mafia yang sesungguhnya, ucap Paman Syam berbicara lirih kepada Pak Helios. Sampai detik ini, si Ibu Siska tetap tidak mau mengaku. Balas Pak Helios tak kalah lirih. Masih berjalan di tempat. Ibu Siska terus meledak-ledak, menantang setiap pemeriksaan yang harus dia jalani. Mau lapor ke Kapolri sama lapor presiden katanya. Bilangnya mau nuntut balik, balas Paman Syam. Tapi dia masih ditahan. Balas Pak Helios dan hanya dibalas lirikan malas oleh Paman Syam yang menandakan, dugaannya memang benar. Kalau sampai lepas, culik saja terus lempar ke hutan biar jadi makanan binatang Bu Asteris As. Lanjut Pak Helios sudah langsung geregetan bahkan naik pitam. Paman Syam langsung menatap Pak Helios. Enggak dimutil Asteris Asi dulu, baru dikasih ke binatang buah Asteris S. Tanpa menatap Syam, Helios berkata, istrimu sedang hamil, jangan sampai apa yang kamu lakukan justru berdampak fatal ke calon bayi kalian. Mendengar itu, Paman Syam sudah langsung gelisah. Ya sudah ya mas. Aku pamit dulu. Aku bahkan sampai lupa ke istriku. Yang penting jangan sampai kayak Ojan saja. Sering lupa segalanya, balas Helios dengan santainya. Alasan yang juga membuat Paman Syam langsung tertawa di tengah obrolan malam mereka yang memang rahasia. Gitu-gitu kan anak kesayangan mas. Mendengar balasan mele Asteris D dari Paman Syam, Pak Helios tidak bisa untuk tidak tertawa. Perusak silsilah, iya. Masa anak-anaknya panggil aku, Opa dan panggil Kole, Mbah Putri. Sampai detik ini, Pak Helios masih tertawa, meski pamitnya Paman Syam, kembali ia tanggapi dengan penuh keseriusan. Usut sampai tuntas. Viralkan, dan kamu wajib kasih hukuman tambahan. Pak Helios melepas kepergian punggung Paman Syam dengan perasaan harap-harap cemas. Sebab baginya, sebelum Ibu Siska mendapatkan balasan setimpal versinya yang wajib diberi hukuman tambahan, baginya itu ibarat beban. Terlebih kasus Ibu Siska juga melibatkan Riuna. Orang tua Riuna sampai meninggal dan disinyalir efek kelelahan sekaligus kurang asupan gizi. Baru akan masuk rumah, dari kejauhan di tengah malam yang sunyi, Pak Helios mendapati Sabiru yang membonceng Rain menggunakan motor matiknya. Halo, Opa. Para bujang sengaja datang, sapa Rain dengan santunnya dan segera menyalami tangan kanan Pak Helios dengan sangat takzim. Seperti yang sempat Pak Helios bahas dengan Paman Syam, gara-gara Kak Ojan, silsilah keluarga mereka jadi amburadul. Rain sampai memanggil Pak Helios Opa atau itu kakek. Kalian mau ngapain kesini malam-malam? Tanya Pak Helios sambil membiarkan tangan kanannya disalami Sabiru. Mau apel tapi bukan apple, Opa. Ngapel maksudnya? Yakin Rain? Oh alah. Kirain mau ke Kim. Soalnya kan sekarang Kim sudah nikah dan istrinya sedang hamil. Kalau bisa, kalau bukan buat hal yang mendesak, jangan sampai ajak main malam-malam ya. Lagian sepertinya Kim juga lagi sibuk banget. Urus kasus istri, urus pretelan KKN, ucap Pak Helios dan kali ini mencoba memberi kedua bujang di hadapannya pengertian. Mau ketemu Lista bentar, Om? Singkat Sabiru benar-benar santun. Masalahnya ya Opa, mereka terjebak cinta segi tajam karena Hiera juga naksir Mas Sabiru, Om. Otoke, bahasa Korea artinya, bagaimana, ini jadinya? Ucap Rain cepat sekaligus ceriwis. Pak Helios yang sempat menyimak keluhan Rain, berangsur menatap Sabiru dengan serius. Memangnya, hubungan kamu dan Lista, sudah sejauh mana? Tanya Pak Helios.
Si Hyera kan masih. Lanjut Pak Helios yang sebenarnya belum selesai. Masih umbelen, Opa. Masih piyik wong Hyera masih SMP kelas 1, Berisik Rein dan sudah langsung membuat Pak Helios sibuk istighfar. Sudah, kalian masuk saja. Tapi jangan ke kamar Kim karena Kim sedang di kamar sama istrinya, ucap Pak Helios. Opa. Rein kembali berisik sambil menatap wajah pria parubaya yang ia panggil Opa itu. Ini enggak ada pesta apa resepsi nikahan mereka? Biar kita kumpul-kumpul sambil makan enak. Tiap hari makan hati di tengah keadaan yang jomblo begini kan, enggak enak banget, Opa. Sekali-kali, adain pesta sambil berwisata nginep di hotel mewah gitu satu keluarga kita dong biar kelihatan kalau kita orang kaya. Ucap Rein sudah langsung dibekap mulutnya menggunakan kedua tangan oleh Sabiru. Mau enggak diajak, sudah menyumbangkan diri, Om. Ucap Sabiru sambil tersenyum canggung kepada Pak Helios. Tak lupa, ia juga beberapa kali meminta maaf karena hadirnya Rein di sana memang sangat ceriwis sekaligus mengganggu. Sementara itu, di kamar, Kim masih menemani Ryuna melakukan diskusi melalui laptop. Ryuna melakukannya bersama beberapa peserta KKN lainnya, selain Sonya, Tiwi dan Dodo. Acara diskusi tersebut juga diawasi secara khusus oleh 2 orang dosen. Kim yang mengawasi dari samping sesekali akan menyediakan minum atau malah alat tulis untuk sang istri, jika ia tak menampakkan diri melalui laptopnya sendiri. Beruntung, meski KKN mereka sedikit bermasalah dan masalahnya terbilang fatal, berkat campur tangan Pak Helios dan Paman Syam bahkan Kak Ojan, mereka tak sampai gagal apalagi ikut dido layaknya Tiwi dan Sonya. Namun khusus Dodo, meski pemuda itu tak sampai dido, kenyataan Dodo yang kerap berperilaku kurang baik bahkan tidak sopan, membuat pemuda Gen Ut itu dicoret dari KKN. Urusan KKN usai, dan Ryuna sudah langsung tiduran di lantai untuk meluruskan punggung. Pengin ambil beasiswa, ucap Ryuna sambil menatap wajah suaminya yang masih duduk di sebelah menghadap meja berisi laptop dan layarnya masih menyala. Seiring kedua tangannya yang mengelus perut, ia berkata, "Namun aku sadar diri, anak dan suamiku lebih membutuhkan aku. Nantilah kalau anak sudah agak besar." Mendengar itu, Kim yang langsung tersipu berkata, "Kalau anak sudah besar, ya dikasih adik lagi." Tawanya pecah hanya karena mengatakan itu. Tawa yang juga menular kepada Ryuna. "Memangnya rencana Mas ke depan, apa?" Tanya Ryuna lembut yang kemudian berkata tegas, "Ini serius, bukan hanya masalah nambah anak. Aku sudah mulai mempelajari beberapa bidang bisnis secara privat buat pengembangan bisnis yang sudah ada. Beneran masih urusan bisnis. Buat bangun bisnis baru juga, dan Mama Papa sangat dukung karena memang dulu pun, Mama pernah belajar di sana. Kamu mau ikut gabung juga? Nanti kuliahnya kalau kamu sudah lahiran dan sampai anak beres ASI eksklusif, biar kamu enggak stres," ucap Kim yang kemudian memegang perut Ryuna. Perut Ryuna memang masih rata, tapi Kim sudah mulai mengajak calon janinnya yang di sana untuk berkomunikasi. Ia memperlakukan janin mereka penuh cinta karena ia tak mau kalah dari papahnya yang telah membuat hidup sekaligus lingkungannya penuh cinta. "Jangan lupa buat memikirkan resepsi pernikahan kita. Kamu mau konsep yang bagaimana?" Sergah Kim dan detik itu juga, istrinya sudah langsung terlihat kebingungan. Masih pagi dan baru beres salat subuh bersama, Ryuna sudah sibuk memegang tangan Kim. Ryuna hanya terlalu tegang karena memang belum terbiasa berada di tengah keluarga Kim. "Abis ini, aku beneran enggak usah masak. Nyiapin sarapan, nyiapin bekal buat kuliah."
Bisik Ryuna tepat di depan wajah Kim yang memang sudah duduk di sebelahnya. Kim langsung menggeleng. "Enggak usah. Sarapan sudah ada yang nyiapin, tapi kalau kamu mau bantu, juga enggak dilarang. Tapi jangan dulu kecapean deh, kamu kan lagi hamil muda." Mamah papa bilang, rawan juga. Paling nanti buat makan siangnya kita makan di kampus atau malah mampir ke restoran, ucapnya berbisik-bisik juga. Namun setelah itu, ia sengaja pamit dan membawa Ryuna pergi dari sana. "Pengin makan ramen," ujarnya kepada yang lain dan sudah langsung membuat yang lain terbengong-bengong. "Ramen apa Indomie?" sindir Brandon, si paling sinis sekaligus dingin. Bahkan karena sikap Brandon yang sangat dingin, Ryuna sampai tidak berani kepada pemuda berusia 15 tahun itu, yang mana Ryuna juga akan langsung menahan napas jika lewat di depan Brandon. "Beneran ramen yang pedes, Dek?" balas Kim masih menyikapi dengan hangat. "Mama juga jadi pengin makan mie kentang kasih telur sama cabe," ucap Ibu Kole bersemangat. Pak Helios yang masih duduk di sebelahnya sudah langsung mengernyit sambil menatapnya tak habis pikir. Masa ia ikut ngidam? Cucunya sayang oma. Manja Ibu Kole dan sukses membuat Kalista maupun Boy kompak menahan tawa. "Mamah bilang, Mama mau diet," protes Hiera sengaja mengingatkan. Ibu Kole yang tak memakai cadar langsung kebingungan, seiring tatapannya yang berhenti tepat di kedua mata suaminya. "Papa bilang, kalau Mama gendut, Papa bakalan tetap cinta." Detik itu juga Pak Helios langsung mengangguk-angguk. "Pasti. Papa memang cinta mati ke Mamah. Bismillah, jadi pasangan dunia akhirat." Ucapnya terdengar kaku tapi menggemaskan, bahkan di telinganya sendiri. Ia melakukannya sambil menepuk-nepuk gemas kedua pipi Ibu Kole yang sampai ia bingkai menggunakan kedua tangan. Dari semuanya, lagi-lagi Kalista dan Boy yang sibuk cekikikan. Lain dengan Hiera yang tampak tidak nyaman. "Papa Mamah, pacaran terus," protes Hiera buru-buru duduk di antara Mamah dan papahnya. "Mama sama Papa, ada rencana nambah anak lagi," todong Brandon sudah langsung membuat kedua orang tuanya syok. "Kalau kalian mau adik, itu nanti kan Kak Kim kan bentar lagi punya anak," ucap Ibu Kole mencoba mencairkan keadaan. Namun, sikap cuek dan dingin kebangetan dari seorang Brandon membuatnya sangat gemas. Brandon yang begitu mengingatkannya kepada Pak Helios saat di masa lalu. "Sini, sini." Dari semuanya, Mas Brandon itu yang paling gemesin tahu. Ibu Kole sengaja mencubit gemas, menguel-uel Brandon yang tetap saja judes dan hanya memasang wajah menyebalkan sekaligus tidak nyaman. "Coba dikasih bandana pink atau malah kerudung pink, Mah. Kayaknya jadi cucok," ucap Hiera yang sengaja bermanja kepada papahnya. Ia duduk di pangkuan Pak Helios yang ia dekap erat, selain ia yang tak segan meringkuk di dekapan Pak Helios. Sementara di sebelahnya, Boy dan Kalista malah enggak. Keduanya yang lebih cocok jadi anak kembar karena memang selalu kompak, memutuskan pergi ke belakang. "Mau bikin ramen juga," ucap Kalista sudah langsung sempoyongan dan nyaris terjatuh karena Boy mendadak naik ke punggung. Mas Boy, babmu lebih kecil loh," tegas Pak Helios hingga Boy yang sudah langsung menahan, mendekap Kalista dari belakang agar tidak kebablasan jatuh, segera membopongnya. Di dapur, Kim turut berdiri di depan kompor, di sebelah Ryuna. Memang Ryuna yang masak, tapi Kim menemani sementara kedua tangannya mendekap pinggang Ryuna dari samping. "Kalian mau ngapain?" tanya Kim kepada kedua adiknya yang sudah langsung heboh.
Bersamaan dengan itu, ia sengaja mengakhiri dekapannya kepada pinggang sang istri. Selain Boy masih memakai peci hitam dan Kalista juga masih memakai mukena warna putih, Boy sampai membopong Kalista. "Mau bikin ramen juga, Mas?" ucap Boy yang kemudian menurunkan Kalista dengan hati-hati. "Mau sekalian, Dek?" ujar Riuna sudah berusaha mendekati adik iparnya. "Enggak usah, Mbak. Enggak usah. Mbak sama Mas fokus ke ramen kalian saja. Aku sama Boy gampang bikin sendiri," ucap Kalista sambil melepas mukenanya. "Ini mukenanya taruh dulu, nanti aku kasih ramennya. Aku yang masak biar ramennya enggak jadi lautan," ucapnya sengaja memberikan mukenanya kepada sang adik yang malah cekikikan. Memang sudah bukan rahasia jika Boy sangat payah dalam urusan masak, bahkan sekadar memasak mie rebus. Walau di sana ada kedua adik Kim dan bahkan kini orang tua Kim sampai datang, Riuna langsung berusaha menyesuaikan. Awalnya memang tegang, takut, dan sebisa mungkin Riuna selalu berusaha bersikap elegan, sempurna. Namun karena adik-adik bahkan orang tua Kim juga tipikal yang heboh bahkan barbar tapi manis, Riuna jadi terbiasa sibuk menahan tawa. "Pedas banget ini, Mas. Mas kasih cabenya kebanyakan," bisik Riuna sambil mengelap ingusnya menggunakan tisu. Sudah masih baru dan sebisa mungkin ingin tampil sempurna di depan ipar sekaligus mertuanya, ramen yang ia makan malah membuat ingusnya makin lumer. "Ini justru ramen terenak. Aku mau nambah dong," balas Kim yang juga berbisik-bisik sambil menyeruput sup ramen berwarna sangat merah, meski di sebelahnya, sang istri menatapnya ngeri. "Ya sudah, berarti ini aku bikin lagi, ya?" tanya Riuna lirih. Kim yang baru saja meletakkan mangkuknya sudah langsung mengangguk-angguk. "Nambah, Mas," ujar Ibu Kole memastikan. Terlebih yang ia tahu, meski Kim dan Riuna makan ramen semangkuk berdua, itu masih 2 porsi. Ketika Kim sudah mengangguk-angguk tanpa beban kepada sang mamah, Riuna yang masih canggung, hanya tersenyum kikuk. Termasuk ketika Ibu Kole yang juga tengah memasak ramen, tak segan memijat pundak Riuna. "Beres kuliah langsung pulang saja, ya?" "Ya Mas, ya." Takut Riuna kecapaian. "Banyak-banyak istirahat, nanti mulai yoga sama mamah," ucap Ibu Kole sambil terus memijat pundak sekaligus kedua lengan Riuna dari belakang. "Nanti mau mampir ke restoran cabang dekat kampus aku juga, Mah," ucap Kim sambil menuang air mineral ke gelasnya. "Oh, berarti dari kampus Riuna, langsung ke kampus Mas," balas Ibu Kole memastikan. "Yang penting jangan sampai kecapaian," ucap Pak Helios setelah sang putra mengangguk-angguk. Ia memilih mendekati Kalista yang sedang lahap berbagi satu panci ramen dengan Boy. Putrinya itu sudah langsung tersenyum manis dan tak segan menyuapinya. Kalista, bagi Pak Helios, anak gadisnya itu merupakan Kole versi kalem dan benar-benar manis. Punya banyak anak, pasangan romantis dan penyayang juga ke anak-anak, uang ada, semua ini beneran jadi alasan keluarga suamiku makin bahagia. Entah kesulitan apa yang pernah mereka lewati di masa lalu, hingga kini, mereka sebahagia ini dan seolah sedang memperoleh perjuangan mereka. Batin Riuna merasa turut bahagia atas kekompakan keluarga suaminya.